Jadi karena Kiai Dahlan itu ingin diamalkan. Maka kalau sekarang ini Muhammadiyah itu tadi Pak Dr. Kasiyarno mengatakan sebagai organisasi besar yang terhebat. Itu memang betul. Nurholis Majid tahun 80 dalam salah satu seminar di Asri, UMY Asri waktu itu. Itu mengatakan Muhammadiyah itu sangat besar, tidak ada di dunia itu. Itu sudah Nurholis Majid tahun 80 sudah mengatakan. 80, ya. Jadi ini baru 2 surat. Tapi karena keburu usia beliau itu kan cuma sampai 55 tahun. Ya. Belum sempat mengajarkan yang lain bentuk model pengamalannya. Nah itu kalau bisa dilakukan dahsyat sekali Muhammadiyah. Betul ya. Jadi memang saya kira kita generasi sekarang itu khususnya adik-adik kita itu nanti harus mulai memikirkan bagaimana mempraktekkan mengamalkan Quran dalam kehidupan yang sekarang ini, bukan hanya di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, dakwah, tapi juga di bidang ekonomi bagaimana, di bidang politik kenegaraan bagaimana, di bidang kebudayaan, di bidang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Mestinya kalau itu dilakukan Muhammadiyah itu harus punya sebuah lembaga riset. Ya. Riset bukan hanya riset sosial. Sekarang umumnya kan perguruan tinggi risetnya riset sosial. Tapi riset dalam misalnya bagaimana bisa menemukan obat-obatan, bagaimana bisa menemukan fenomena alam dan sebagainya. Dan itu yang menemukan selama ini kan orang-orang kebetulan orang-orang Barat, orang-orang Yahudi misalnya. Nah itu kalau Muhammadiyah punya lembaga riset yang kuat itu. Tapi yang namanya riset itu selalu membutuhkan dana yang besar. Ya, Nah, karena dana yang besar itu, maka ekonomi harus digarap secara lebih serius. Betul. Jadi saya kira begitu, Pak. Ya, jadi memang agama Islam itu normatif bagus. Ya. Tapi secara historis, secara sosiologis harus diimplementasikan. Betul. Dan itu Kiai Dahlan sudah merintis 2 surat. Ini contoh yang baik ya luar biasa itu bagi kita generasi sekarang ini dan yang akan datang. Kalau kita belajar tentang suatu ilmu mestinya diamalkan, dipraktekkan sehingga itu lebih bermanfaat. Jadi ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah gitu ya Pak. Alhamdulillah. Karena yang namanya Quran itu kan hudan, petunjuk lil muttaqin. Hudan itu petunjuk itu baru bermanfaat setelah kita ikuti. Diamalkan. Gitu ya. Nah, sekali lagi kembali ke pesantren Soleh Darat, Pak. Ya. Tadi disebut-sebut juga teman Kiai Dahlan di pesantren itu ada Kiai Hasyim Asy'ari. Itu bagaimana ini? Perlu diungkap, Pak. Coba seperti apa itu? Ya, beliau itu Kiai Hasyim itu orangnya juga tingkat cara mengingat itu juga kuat sekali. Sehingga bisa beliau maka dia akan mendapat gelar Hadratus Syekh. Itu artinya hadis ini hafal itu dari Nabi ini urut itu banyak. Dan sanadnya urut. Itu tidak semua orang. Mungkin kalau sekarang ini kita bisa melihat anak muda itu adidat itu. Jadi itu mengingat itu sampai. Nah, kelebihan Hasyim Asy'ari di situ. Kelebihan Kiai Dahlan dalam soal pengembangan. Maka kemudian Kiai Dahlan itu akhirnya mengembangkan agama itu, saya memberi istilah seperti sebuah mata air yang jernih, bersih, airnya mengalir kemana-mana. Sehingga yang dilewati itu menjadi subur. Ya, Hasyim Asy'ari itu saya ibaratkan sebuah telaga. Telaga yang bersih, airnya sumber air. Orang dari mana-mana datang. Maka orang-orang datang ke tepi ireng. Maka kemudian ketika memanfaatkan air. Memanfaatkan air. Kalau ini Kiai Dahlan itu kan airnya sudah air mengalir. Artinya airnya menuju kepada kemana saja. Kalau yang Kiai Asy'ari kan pengguna mencari air. Kalau ini airnya yang mencari. Air yang ke sana. Luar biasa. Maka waktu saya punya gagasan untuk membuat jejak langkah film Dua Ulama itu,